Raih kesempatan mendapatkan modal bisnis total 1 miliar plus pembinaan. Vocational Entrepreneurial Challenge. Kesempatan ini hanya untuk siswa-siswi SMK. Semua siswa akan mendapatkan pelatihan manajemen dan kelas kewirausahaan. Ayo, segera daftarkan sekolah Anda. Tunjukkan ide dan kemampuan bisnismu. Info lebih lanjut, kunjungi gis-holding.id/vec. Tunjukkan SMK bisa. Oke, selamat malam semua. Kembali di Pobia Podcast bincang bisnis asik. Dan setiap minggu malam konsepnya adalah ngopi dan diskusi, sharing dibalut dengan obrolan santai. Dan hari ini saya ditemani oleh salah seorang pakar e-commerce di Malang, Mas Edwin Novian. Di tengah kesibukannya sebagai praktisi e-commerce dan juga ternyata dia YouTubers juga. Gitu Mas ya? Iya, sampingan. Iya. Kita beri aplaus untuk Mas Edwin. Terima kasih sudah bisa hadir. Bisa join Mas ya. Thank you Mas Hari, Ya. sudah diundang. Jauh-jauh dari Dinoyo. bener enggak sih? Enggak, Malang aja. Malang, masih malam-malam ya. Ya. Sekarang kesibukannya apa Mas Edwin? Ya, kalau kesibukan rutinitas ya tetap ngantor Mas. Jadi ya kalau sekarang kan apa ya? Kebetulan kan divisi saya kan di e-commerce. Di masa yang non e-commerce, maksudnya yang konvensional, yang offline itu mulai turun ya. Ya kalau dibilang e-commerce naik juga masih apa ya? Dibilang naik nggak naik amat, dibilang turun ya enggak gitu. Tergantung kita ngambil opportunity-nya. Iya. Itu obrolannya langsung serius. Iya. Paling enggak Gitu. Kesibukannya selain punya channel YouTube, tak lihat dia juga hobi ngetrail juga Mas Yo. Ya. Dan Kalau ngetrail YouTube ya. Hah? Gitaris. Oh iya. Musisi juga. Iya. Bandnya apa ya? Sudah lama sih. Genova. Masih eksis Mas? Enggak. Sudah off. Sejak 2010 wis vakum. Dan kayaknya Tapi juga gabung juga ya sama Mas Mau juga dulu. sama teman-teman. Oh. Salah satu teman. Kalau ngeband ya itu zaman kita belum cari duit lah, maksudnya hobi. Tapi mau downloadnya di mana? tapi mau jadikan juga Punya video klip ya nggak salah. Punya. Punya video klip. Itu salah satu apa ya? Malang ini. nanti kalau misalnya teman-teman mau lihat apa Mas namanya Mas? Aduh, sudah lama Mas, malu aku. Ya itu Genova Band dulu. namanya. Sebagai gitaris. Tapi udah lama. Sensei iya. Ya kebetulan genrenya J, Japanese. Oke. Tapi slow ama Mas. Tapi Isi sesekali pas pengen yuk isok lah. masih bisa Join. genjreng-genjreng aja. Genjreng-genjreng Genjreng-genjreng. berfaedah. Dan juga Hmm. hobi ngetrail juga Mas Yo. Ya ngetrail itu Hobi yang Hobi akhirnya juga. dijadikan konten. jadi konten dan duit juga nggak sih Mas? Kalau duit masih Enggak ya. Orientasinya enggak ke situ ya. Ya kurang sih. Masih kalau gajian masih lama lah Mas. Gajian masih lama. Dari kapan Mas? Itu menggeluti ngetrail itu sudah dari kapan? Kalau ngetrail itu setahun lebih lah Mas, baru. Cuman kalau kenal dunia Dan YouTube itu dibikin pada tahun 2019 setengah setelah Ramadan. dan tak lihat subscribe-nya juga lumayan. Tapi Alhamdulillah. masuk akal juga karena kemarin tak lihat di based on data itu kan termasuk media yang sekarang lagi apalagi pandemi ya, Ya. YouTube. Ya kan orang sekarang apa mana kegiatan YouTube, yang lagi kenceng itu YouTube, kemudian Instagram, di bawahnya ada kalau nggak salah antara TikTok kalau nggak salah ya. Ya. Dan diklasifikasi lagi YouTube pengkategoriannya yang paling tinggi itu kalau nggak salah hiburan. Setelah hiburan apa ya, hobi kalau nggak salah, entertainment Entertainment ya. Yang kedua sport. Kedua sport ya, Sport. terus entertain. Entertainment itu musik ya? Maksudnya Ya termasuk musik dan lain sebagainya, hiburan terus. Nah bisnis ini nomor
keempat. Oh, oke. Artinya kalau kita lihat akhirnya YouTube Mas Edwin oke karena masuk kategoriku juga gitu loh. Ya, sport waktu pandemi orang-orang lebih apa ya? Salah satu apa ya? Apa yang ngarani? Digemari. Salah satu ini loh, apa istilahnya ya? Ya salah satu untuk menaikkan imun lah. Iya. Jadi mereka cari oke. cari apa sih Iya. kegiatan olahraga. Selain makan yang pola makan dan sebagainya termasuk olahraga salah satu yang menjadi concern orang-orang kan. Betul. Dan sekarang udah berapa subscribe-nya Mas? Masih sekitar 2000-an. Iya loh 2000 1 tahun padahal ya. 1 tahun Satu setengah tahun dikit ya. sekarang ya. Dan selain kegiatan itu sebagai praktisi e-commerce. Ya, Ya. Dan sekarang tak lihat kan online ini antara keharusan atau yang dipaksakan, bukan dipaksakan sih. Sekarang kan trafficnya lagi oke banget Mas ya. ya. Bisnis online. Seberapa urgent sekarang kalau orang-orang pengen masuk di dunia marketplace, Sebenarnya, terutama bisnis ya? Ya, kalau cerita tarik benang merah ya Mas. E-commerce ini sebenarnya salah satu apa ya? Benang merah dari revolusi industri sebenarnya. Benar nggak sih? Tahun 90-an kan istilahnya. Kalau revolusi industri Iya, sejak tahun Prancis, lama. Cuman artinya 1800-an. heeh. Pertama revolusi industri 1.0. Oke. Ya, sorry. Tak matiin dulu. Revolusi industri 1.0 itu zamannya Perancis ya, kalau nggak salah ya. Perancis Inggris ya. Ya itu kan istilahnya manusia membuat mesin. Oke. Ya. 2.0 mesin membantu orang dalam bisnis skala besar. Maksudnya sudah massive produk, pabrik ya kan. Nah, muncullah 3.0. 3.0 itu sudah istilahnya kayak zamannya ISO. Jadi mereka lebih ke quality control dan lain-lain. Nah, sekarang itu 4.0. Jadi pergeserannya udah nirkabel lah, maksudnya sudah mulai hal-hal yang mobile dan remote. Maksudnya tidak menggunakan harus datang langsung. Ya istilahnya online ya. Yang online dan berbasis internet. Itu 4.0. Jadi nantinya juga akan ada 5.0, 6.0 dan sekarang kondisinya kita masuk di fase 4.0 ya. Sudah sebenarnya sejak 2005 ke atas itu seharusnya 4.0 sudah geser dari 3.0. Oke. Munculnya Amazon, ya toh? Iya. Munculnya bener. eBay. Nah, itu kita pergeseran dari revolusi industri tadi. Mau nggak mau harusnya belum. Benar. Masuk akal. Dan Mas Edwin ini lebih ekspertisnya adalah di industri garment teman-teman. Ya. Dan kalau lihat di marketplace itu juga dari rating ini kan yang pertama kalau nggak salah ya, yang trafficnya kenceng banget itu kan salah satunya aksesoris elektronik nomor 1. ya. Baru yang kedua adalah fashion. Garment ya kan. Baru seterusnya ada F&B dan kawan-kawan. Dan artinya masuk di marketplace sendiri kan juga nggak segampang itu Mas ya. Nggak segampang, artinya step-stepnya yang harus mereka lalui apa aja Mas ya, misalkan mau masuk ke marketplace. Kalau marketplace itu sebenarnya kebutuhannya yang jelas kalau step by step ya Mas ya. Awalnya kita bisa berwira swasta, maksudnya kita berdikari lah. Kita punya produk sendiri, kita punya jalur distribusi juga, ya kan. Yang penting produk dulu. Apa yang kita mau tawarkan? Nggak harus barang Mas. Bisa jasa, bisa macam-macam. Tapi untuk awal kita harus punya produk. Ya. Produk yang kita tawarkan ke netizen lah istilahnya ya. Atau kan customernya e-commerce. Kalau dibilang netizen juga macam-macam netizen ya. Nah, yang kedua stepnya kita juga harus punya jalur distribusi. Nah, ini yang sekarang banyak sekali macamnya. Jadi kalau di dunia e-commerce itu jalur distribusi ada marketplace. Ya, yang dibilang marketplace itu sebenarnya cuma satu jalur ya. Seperti platform-platform, ya kan. Ada
Kalau di yang seperti kita tahu ya ada si hijau, ada si oranye ya kan. Nggak apa-apa coba Tok. Itu kan startup yang jalur distribusi cara marketplace. Dan itu ternyata untuk marketplace sendiri ada pengkategoriannya kalau nggak salah ya. Lebih luas lagi, dalam lagi. Iya, bisnis to bisnis, bisnis customer, customer to ini. Sebenarnya intinya marketplace itu B2C. B2C. B2B2C atau C to B2C. Nah, tapi ujungnya ke C. Ya. Nah, itu yang bisnis marketplace. Yang kedua sebenarnya ada jalur distribusi consignment. Kita konsinyasi. Jadi itu yang B2B-nya. B2B-nya dari bisnis to bisnis. Misalkan saya punya company ya. Nah, itu saya mau kerjasama dengan sebuah company platform yang dia jual ke customer atau ke bisnis juga. Itu bisa. Jadi itu juga jalur distribusi. Salah satu jalur distribusi. Nah, yang ketiga itu sekarang yang masih banyak dikembangkan itu yang partnership. Kayak Jadi, apa ya Mas partnership? kalau tadi ada B2C, ada B2B, sekarang adalah partnership. Jadi itu perusahaan dengan orang, tapi itu seperti kita hire tapi tanpa ada komitmen secara tertulis. Nah, seperti ada dropshipper. Oke, ya iya. kan? Ada affiliate, ada endorsing. Nah, itu ya partnership. Kita ada win-win di situ. Nah, itu juga salah satu jalur distribusi produk kita secara e-commerce. Nah, itu semua kalau commerce ya, e-commerce itu ada duitnya semua. Jadi tinggal kita mau masuk yang mana. Gitu. Dan tak lihat juga based on data kemarin kalau salah di 2019 apa ya, dari BI itu data yang masuk nilai transaksi di marketplace itu 150 triliun Mas. Oke. Sebenarnya saya nggak tahu sih. Ya, maksudnya Artinya dari kalau- segi angka saya nggak tahu. Tapi kalau saya ikut beberapa seminar yang lumayan speakernya oke, Indonesia ini masih under 10%. Jadi masih di bawah 10% dari bisnis konvensional e-commerce itu. Sedangkan perbandingannya kalau di Singapura itu sudah hampir 20% Sorry, kontribusinya dari komersial di negara itu. bukannya Cina 30 sampai 40%. Oke. Itu perbandingannya. Monggo. Tapi kalau artinya kalau di Asia Tenggara sendiri, Nah, benar nggak sih Indonesia itu nomor satu nomor satu dari segi dari segi apa ya, transaksi nominal ya, nominal transaksi di antara bahkan Singapura kalau nggak salah di bawah Indonesia. oh mungkin Karena karena jumlah penduduk kali ya. yes itu. Jadi kita ada kontribusi, ada value ya. Kalau kontribusi persentasenya masih Dari kecil. persentase kecil yang disebutkan tadi sama Mas. Ya, jadi masih under 10%. Kalau dari segi apa ya? Mungkin ada di Google ya, maksudnya Google Analytics atau Google apa ya kalau itu ya. Artinya peluangnya sangat gede banget. Masih belum kegarap Hmm. dengan serius maksudnya. Jadi kalau kita ngomong kita Berarti bandingkan tugasnya sampai itu mengedukasi market. tugasnya penonton yang masih muda-muda. Iya. Saya mungkin bakal digantikan dengan yang lebih jos. Sama juga masih muda. Artinya teman-teman pelaku usaha ini terutama UKM dan sebagainya itu kan sekarang itu kan dituntut malah sekarang ya. Oke. Walaupun mungkin nggak semuanya bisa masuk kategori e-commerce ya. Ya. Artinya bisnis step-nya itu puzzle slice-nya ini kan Menuntut kita harus melek terhadap e-commerce kan ya. Ya itu salah satunya gebrakannya sekarang sudah mulai beberapa perusahaan ya. Kita CV udah nggak laku Mas. Yang laku sekarang apa? Ngevlog. Oke. Ada beberapa HRD yang dia membuka lowongan kerja itu via Instagram. Contohnya bisa dicek. Iya. Jadi dia cari itu di Instagram dan dia cek akunnya followernya berapa, minimal bisa jual diri dulu di Instagram. Nah itu contoh. Nah jadi kalau kita bilang harus melek, ya sebenarnya saya buat masukan ya yang mungkin pebisnis itu adalah syarat mutlak sih sekarang. Kalau kita nggak bisa jual
produk kita sendiri. Minimal jual diri. Badan kita ini maksudnya yang ada di Gimana dalam. mau jual? Gimana kita mau bisa jualan produk. Itu basicnya ya? Intinya gitu. Sekarang sudah sangat gampang, enak sebenarnya. Jadi perusahaan itu dimudahkan kalau mau melek teknologi ya. Oke. Tapi kalau mau tetap pakai model PC atau kalau mau pakai model IPK ya terserah. Tapi ya Itu jadul banget ya. Kalau Ya. sekarang kurang ini ya. apalagi di dunia yang non teknis, maksudnya kayak ekonomi atau kita di ranah PR atau marketing, itu sudah nggak dilihat lagi sih IPK gitu. Iya. Kalau misalkan dunia energi atau apa teknis ya otomatis ya harus bisa ilmunya kan. Nah, itu ada tes tersendiri. Cuman kalau kita sudah bilang di dunia marketing, ya otomatis kita jual diri kita dulu. Gimana caranya? Minimal dari follower kelihatan lah. Orang mau follow kita, ada yang bermanfaat dari kita, itu bagus maksudnya sekarang. Oke. Itu mau ngelak ya, so kerja. Sebenarnya banyak orang yang YouTuber, misalkan YouTuber atau Instagram influencer yang not good looking juga punya follower banyak, juga banyak. Bukan sekedar appearance ya, maksudnya apa yang mereka berikan manfaatnya. Menurutku itu sih. Asik sih, asik. Maksudnya e-commerce ini membuat kita apa ya? Lebih Ya mengupgrade. don't judge book it from your the cover itu ya, sorry. Apa itu? Jangan Iya. menilai buku dengan covernya itu sudah jalan. Kalau dunia HRD dulu, yo Lihat fisik ya. rapi apa. Saya pernah ditolak dengan perusahaan otomotif besar. Cerita ini ya. Ya istilahnya saya juga dulu pernah pengalaman di Tobacco Company juga. Saya bawa CV, saya kontak-manting ke Jakarta. Pesawat pertama saya istilahnya interview jam 9. Saya datang di Jakarta jam 8. Kepontal-pontal naik ojek hancur, berantakan. Saya kemeringet ya, ulu-ulu datang. Yang Endingnya ditanyain pertama apa? Mas, kesini mau ngelamar kok penampilannya kayak gitu. Itu salah satu perusahaan pernah saya. Mau disebutkan atau enggak? Terserah. Pernah perusahaan multinasional juga, tapi mereka masih melihat cover. Oke. Sebenarnya saya ya kepingin join juga, punya harapan juga, ya toh. Itu style lama lah ya. Yes, Style lama. itu tahun 2015 Iya. pernah saya ke Jakarta pontang-panting. Pengalaman buruk gitu. Iya ngobrol semua lagi ya. Tiba-tiba muncul ada kentang masuk. Yoi, camilan. Jadi kita hari ini ngopi masih bahasanya ngopi kita di Cozy. Jadi beda seperti yang biasanya. Sebelumnya kita bikin podcastnya di Ezo. Hari ini kita memanfaatkan link jaringan ya. Karena kebetulan kenal sama ownernya juga. Oh, giliran kita ngopi dan ngobrol di Cozy. Enak sih cozy tempatnya. Tempatnya emang Cozy. Cozy. Iya. Kalau Mas sambil di iya, Mas. monggo santai. Ya santai. Kalau semua bisnis ya, maksudnya bisnis yang bisa masuk di e-commerce ya Mas ya, tahu lah. Semua bisnis pada dasarnya sih bisa. Nah, cuman kan ada batasan, misalkan ya. Kita jualnya yang ada expirednya cepat. Nah, itu bisa maksudnya, tapi dengan apa ya? Beberapa term and condition lah. Kayak kita anggaplah paling cepat ada jual es misalkan, ya kan? Pasti kan cair Mas. Nah, itu 1-2 jam. Mungkin e-commerce-nya dari lingkupnya regional kota, dalam kota. Maksudnya jalur distribusinya tadi itu yang membatasi sih. Kalau untuk e-commerce sendiri harusnya nggak terbatas. Seperti Cina juga, dia sudah nggak ada yang nggak bisa dijual secara e-commerce. Kita beli dari sana kirim ke sini kan? Bisa nggak ada batasan. Maksudnya ya itu batasannya paling dari segi produknya itu juga. Bisa nggak didistribusikan secara shippingnya yang 1-2 hari ya, atau harus punya treatment tersendiri, misalkan pengangkutannya harus pakai
treatment khusus. Nah, paling itu aja sih. Ya, Dan pengkategoriannya benda-benda yang tidak dilarang lah gitu. Tapi kalau benda yang dilarang ya pasti nggak bisa. Semuanya sih bisa menurutku sih. Kembali lagi Pak. Tapi lihat di komentar ya. Hmm. Monggo kalau ada yang nggak bisa mungkin buat edukasi yang lain ya, buat masukan di komentar. Setahu saya sih bisa semua. Dari pertanyaan itu ya tadi, jualan online sekarang sudah susah. Yang membuat kita susah jualan online sebenarnya adalah kita cuma lihat yang di depan mata sih sebenarnya. Nah itu kan yang bikin kita, misalkan kita browsing, wah jual ini, kayaknya menarik ya, tapi ternyata sudah banyak. Nah itu yang bikin kita susah. Nah kalau kita sebenarnya aware terhadap sekitar, sebenarnya kita bisa punya inovasi dan produk yang punya nilai tambah lah. Maksudnya walaupun produknya sama tapi mungkin beda di servisnya, value-nya. Nah, itu sih. Kalau susah sebenarnya peluangnya sangat banyak. Karena ya itu tadi banyak yang sebenarnya scam juga. Sebenarnya misalkan kita jual handphone merek A. Handphone merek A yang jual itu udah ribuan. Sebenarnya distributornya cuma satu sebenarnya. Kalau kita bisa memotong jalur itu, maksudnya tricky banget Mas Yo. Ya scammernya banyak. Jadi banyak karena dunia digital itu berkutat sama IT ya. Nah, itu ada yang ya orang-orang yang kurang bertanggung jawab lah. Maksudnya dia membuat pasar. Jadi menciptakan pasar. Misalkan harganya 100.000 ya. Dia bikin 101.000, 102.000, 103.000. Jadi buahnya, dan padahal itu satu sebenarnya satu muara, satu toko yang punya. Satu toko. Ya. Nah, kalau seperti itu memang akhirnya kita jadi merasa susah. Gitu sih. Itu bisa di-trace sebenarnya. Tapi kalau kita benar-benar original, ya kita punya produk yang benar-benar dari kita sendiri, saya yakin itu marketnya sangat mudah. Artinya apakah toko itu harus spend budget untuk ngiklan sih Mas? Kalau ngiklan pasti Harus ya? harus. Biar muncul di Yes, bintang karena 5. kita berbicara algoritma kalau sudah iklan. Kalau di e-commerce itu kita nggak bisa lepas dari SEO dan algoritma. Jadi kemarin kita sempat bahas di podcast sebelumnya. Oke. Cuman nggak sampai detail dan ini bisa dipertajam lagi. Oke. Jadi memang algoritma itu bekerja berdasarkan yang dibuat oleh platform. Maksudnya platform itu ingin customer-nya itu diservis seperti apa. Misalkan banyak customer yang mencari produk merek A, dia pasti membuat ranking algoritma yang muncul paling atas adalah mereknya dulu. Oke. Jadi karena yang banyak searching merek, Searching-nya. nah, itu istilahnya algoritma. Jadi urutannya banyak sekali. Misalkan level atas itu yang paling banyak dicari merek misalkan. Yang kedua adalah deskripsi dari merek itu. Misalkan kalau saya di garment ya, misalkan merek A, celana jeans misalnya. Celana jeans, lalu jeans skinny. Nah, itu nanti ada tingkatan algoritmanya juga. Nah, makanya kalau kita misalkan ada berjuta-juta orang yang penjual yang sama, promosi atau advertisement itu memotong jalur algoritma tadi. Kalau kita spend misalkan budget untuk marketing dan advertisement, dari kita yang rankingnya paling rendah, kita bisa langsung Upgrade langsung gitu ya. Nah, keuntungannya apa? Kalau kita di atas itu trafficnya sangat tinggi. Oke. Jadi conversionnya untuk kita berjualan dari foto yang kita tampilkan, konversi ke penjualan, peluangnya lebih tinggi juga. Nah, saya ada rumus. Boleh ini. Saya ada rumus. Ya, jadi sebenarnya untuk menghitung efisiensi kita dalam melakukan penjualan secara e-commerce itu kita hitung dulu impression ya. Maksudnya kalau impression belum paham mungkin bisa di searching di Google apa itu impression, dan istilahnya funneling ya. Funneling. Kita harus funneling dulu. Yang paling atas ada impression. Impression, di bawah impression ada orang yang klik ya. Nah,
Maksudnya orang tertarik dari lihat dulu, lalu kita klik, itu namanya CTR ya, click through rate. Bisa di searching juga di Google untuk funneling impression, CTR itu apa. Baru ke engagement, setelah itu ke conversion rate. Ya. Jadi itu saya sih menganut ada 4 ini aja. Sebenarnya banyak sekali funneling itu. Cuman yang saya anut adalah impression, CTR, engagement, dan CR, conversion rate. Nah, kalau kita ngomong rumus ya, yang kalau kita melihat efektif atau enggak toko kita ini, nah, dari impression ke CTR itu yang paling baik adalah angka 7 sampai 10%. Itu saya bilang sudah bagus. Misalkan produk kita yang kita foto di platform kita tampilkan itu dimunculkan sebanyak 100 kali. Itu maksudnya diklik sebanyak 7 kali. Itu menurut saya sudah bagus. Jadi fotomu sudah menarik, deskripsimu sudah menarik, brandmu juga oke. Itu sudah 7% udah bagus. Diklik 7 orang. Nah, engagement ini sebenarnya tidak ada rumus, tapi engagement ini harus 100%. Maksudnya kalau ada yang menanyakan produk itu, kita harus langsung menanggapi. Jadi engagement harus 100%. 7 orang tanya, 7 orang harus dijawab secara cepat. Ada batasan nggak Mas? Berapa lama maksimal? Hitungan jam minimal. Itu sudah bahaya. Maksudnya bahaya mereka bouncing. Berarti semakin cepat semakin bagus ya? Yes. Kalau bisa langsung, kayak main chatting aja, WA. Cengkling langsung balas. Nah, Cengkling langsung balas. problemnya artinya orang kan nggak semua toko itu punya tim ya. Ada kalanya kan mereka melakukan sendiri. Itu kan akhirnya larinya waiting untuk balas yang cepat ini kan jadi problem juga. Nah, harusnya jangan jadi problem. Kejarlah itu. Itu Gimana itu caranya? yang harus, kalau misalkan kebelet boker gitu ya, ya titipkan ke adiknya. Kalau ada yang WA, ada yang nanya produk harus ya, iya, dibawa sekalian nggak apa-apa. Nah, itu tipsnya ya tetap harus 100%. Atau mungkin ada yang mesin penjawab secara otomatis. Tidak efektif. Tapi lazim dilakukan itu. Itu bahkan ada waktu tunggu lagi sih sebenarnya. Kita sebagai customer udah pinter lah. Chatbot itu, chatbot itu orang apa robot apa nih ya? masih tahu. Nah, setelah engagement kita lakukan dengan baik, otomatis CR yang bagus adalah 1-2% dari impresi. Misalkan 100 tadi ada 1 yang beli, sangat bagus. Menurut saya sangat bagus. Kalau di bawah itu tingkatkan lagi. Kalau di atas itu berarti kalian memiliki produk yang sangat strong. Oke. Ya, jadi tinggal kita main angka aja. Kalau di platform ada analitiknya sih. Misalkan produk ini tampil berapa kali. Misalkan 1000 kali gitu ya. Terus CTR-nya turun misalnya 5% atau 3%. Dari tadi rumus saya kan berarti jelek. Apa yang harus diperbaiki? Fotonya kurang bagus. Deskripsi judulnya diperbaiki lagi. Termasuk konten Macam-macam lah, ya toh. Nah, tokonya ulasannya baik atau tidak. Nah, itu dari konten yang diperbaiki. Nah, jadi ya itu dari angka-angka itu akhirnya kita bisa analisa. Kira-kira apa yang harus kita benahi di toko kita, misalkan di platform A gitu ya. Kalau misalkan impresinya masih kecil, otomatis CR-nya kecil. Nah, apabila kita istilahnya CTR-nya sudah bagus, berarti tidak ada masalah dengan produk kita yang kita jual. Tinggal kita bagaimana meningkatkan impresinya kan gitu. Nah, itulah di mana advertisement bekerja. Jadi dia nge-boost agar produk kita melewati beberapa algoritma yang harus dipenuhi tadi gitu. Jadi itulah pentingnya advertisement di sebuah marketplace. Menurut saya itu penting, apalagi untuk pemain baru. Kalau udah lama punya follower, audiens yang banyak, ya itu boleh lah, tapi mungkin budgetnya persentasenya dikecilin ya, karena dia sudah kuat. Nah, tinggal kita expand di inovasi produk, jadi kita memunculkan produk-produk baru. Nah, itu mungkin spend untuk ads-nya digedein yang di situ.
Yang produk udah jalan, kecilin aja budgetnya, tinggal adjust saja. Oke. Kita punya produk misalkan receh, misalkan barangnya murah, terus daya jualnya juga Iya. kurang. Nah itu berarti kita mau main apa di e-commerce? Kita harus analisa market. Benar. Ya, itu yang bikin orang-orang pertanyaannya susah main di e-commerce. Ya saran saya sih, kalau kita punya barang yang value-nya rendah, kita main di quantity, membesarkan value dengan quantity. Dia nggak main margin di situ ya. Ya, Marginnya tipis tapi volumenya yang gede. ya itu. Yang kedua ya kebalikannya, apabila kita punya produk yang value-nya tinggi, kita main di service, main di awareness-nya, kita main ke fitur-fiturnya, apa aja kita jelaskan, kita endorse. Nah, itu lebih ke situ sih, maksudnya kita nggak banyak promo di kuantitinya, misalkan buy one get one, itu janganlah kalau untuk luxury ya. Nggak sehat. Iya, jadi Akhirnya perang mereknya. harga di situ ya. Iya, jadi tunjukkan premiumnya apa. Nah, untuk yang value-nya rendah ya itu tadi, value-nya misalkan orang beli, anggaplah apa ya, casing misalnya, atau bolpen aja, bolpen. Kan begitu masuk itu kan wah, Iya, banyak banget. bolpennya sama ongkirnya mahal Iya. ongkirnya. Banyak variabel-variabel yang mempengaruhi orang melakukan pembelian di online. Salah satunya ada ongkir, ada lokasi mereka, ya pengaruh ongkir juga, lalu siapa yang menjual, ini dari official atau tidak, bagaimana garansinya, jaminannya, itu semua harus kita pikirkan ya. Keuntungannya kalau kita punya produk yang value-nya rendah, mereka tidak mikirin itu sih. Jadi paling dia mikir ongkirnya aja, ongkirnya berapa, ya minimal dia ya aku aja sampai ongkirnya lebih mahal daripada Iya. barangnya. Mitosnya bahwa marketplace tertentu itu identik dengan produk cowok, ada marketplace tertentu itu identik dengan produk cewek. Ya ini sulit sih mas sebenarnya. Oke, ya mungkin jawab, cuman aku nggak bisa ngomong karena bukan data ya mas. Memang itu identik ya ke branding ya mas ya. Maksudnya si A lebih identik sama customer cewek ya. Ya kalau dari segi yang saya jalanin ya mas ya di fashion, sebenarnya customer itu lebih banyak gender cewek. Oke. Yang Suka maksudnya belanja karena yang habitnya belanja, ya. yang belanja itu cewek. Dari habit ya. Ya mulai, ya memang cewek itu lebih suka belanja. Ya itu sudah kodrat ya. Tapi sebenarnya cewek itu juga belanja. Dia login pakai loginnya dia. Mungkin dia membelikan pacarnya, dia belikan anaknya, dia beliin pasangannya. Ya, mungkin ya maaf ya. Variabelnya itu. Cowok belanja celana dalam biasanya yang belanjain istrinya. Yo. Ya toh, bukan pacarnya, istrinya ya toh. Tapi memang dari segi data ini nggak satu platform aja sih sebenarnya. Semua platform itu gender lebih banyak cewek. Semua platform. Cuman karena mungkin lebih tepatnya platform itu lebih cenderung ke produk kategori apa ya. Jadi misalkan kita ngomong ya, misalkan, itu identik sama hobi, hobi cowok. Fashionnya kurang, ya toh. Nah, kalau mungkin lebih ke cewek karena dia fashionnya, si cewek lebih suka, lebih familiar dengan menggunakan Shopee. Itu bener sih sebenarnya, cuman itu subjektif ya. Mohon maaf kalau misalkan datanya salah. Ya tapi yang selama ini saya tahu ya seperti itu. Tapi untuk semua platform sebenarnya cewek itu dominan. Di platform manapun itu cewek dominan. Tapi untuk kita si cowok prefer belanja kemana, itu memang iya, prefer belanja ke yang lebih official, terus belanja ke si ijo itu iya. Lebih suka karena kalau cowok tipikalnya nggak banding-banding, dia tinggal cari ulasan yang terbaik, menurut dia oke, harganya oke, beli. Kalau cewek scroll dulu, reviewnya, ya review, terus cari di platform lain, banding-bandingin. ya betul. Sebenarnya
ya itu tadi karena habitnya aja sih, habitnya aja. Tapi kalau kita ngomong ini lebih banyak cewek pakai yang ini, ya iya sih. Cewek itu pakai semua. Tapi kalau segi value ya, saya yakin nilai yang maksudnya per kantong ya, basket size-nya itu sebenarnya cowok juga gede juga. Maksudnya cowok lebih berani beli harga barang mahal di e-commerce dibandingkan cewek. Kalau cewek biasanya pingin barang mahal, dia langsung lihat produk. Bagi teman-teman yang pelaku bisnis ya, sarannya adalah jualah produk-produk yang banyak dibutuhkan oleh perempuan, dibutuhkan oleh cewek-cewek. Jangan gitu juga ya. Jadi gini, sebenarnya manjakanlah customermu siapapun itu, tapi treatmentnya kalau cewek seperti ini, cowok seperti ini, itu aja. Karena treatmentnya beda, itu aja sih. Nah, misalnya treatmentnya cewek itu harus dilus-lus dulu. Nah, Apanya mas? anunya, maksudnya bahasanya, bahasa engagementnya itu suka kita. Ya, di ini ya. Ya, kalau cowok tuh the point. Iya. Treatmentnya sih gitu. Kalau kita pinter merayu cewek pasti beli sih. Kalau cowok nggak usah dirayu, kalau dia sudah chatting pasti pengen beli. Itu aja sih. Cewek lebih main emosi. Jadi kalau kita pebisnis misalkan dibilang harus menyediakan produk cewek, opportunity-nya besar, betul. Cuman ya itu tadi, treatmentnya juga harus betul. Ya kan? Biar kita bisa ngambil market gedenya ini. Udah tahu nih volumenya untuk kebutuhan cewek ini gede. Masuk ke situ tanpa ada dibekali strategi dan treatment yang mumpuni juga sia-sia juga. Ya, jadi eman-eman sih. Kita berani masuk ke market yang besar, tapi treatment kita masih seperti kita treatment secara konvensional. Seperti kita ginilah. Pebisnis itu sebenarnya gendernya lebih banyak cowok. Bos-bos itu sebenarnya banyak cowok ya. Ya ini dari segi gender ya. Setahu saya sih banyak cowok. Ada yang cewek juga, bos-bos juga banyak cewek. Cuman ya itu tadi akhirnya cowok men-treatment cewek ini kadang keliru. Itu aja. Jadi hire-lah marketing cewek. Dia lebih tahu kebutuhan wanita. Ketika dia punya biasa jualan di marketplace nih ya. Kemudian dia pengen lebih jangkauannya lebih gede lagi, dia konversikan ke medsos. Ya sih. Ya. Seberapa efektif mas kayak gitu mas? Ya. Kalau menurut saya efektif. Nah, tinggal keefektivitasnya itu berapa banyak intinya gitu ya. Nah, memang yang dilakukan teman-teman marketing itu pasti cross platform. Misalkan kita jual produk di platform A. Kita promosi di Instagram, di TikTok, di Facebook dengan YouTube juga. Nah, itu sarana yang sangat mendukung. Nah, cuman kalau untuk ke conversionnya, maksudnya dari hasil penjualannya, itu sih kalau saya tarik sebenarnya masih di level di bawah advertisement. Ya. Jadi memang yang paling berpengaruh adalah kita melakukan treatment di platform yang sama. Misalkan kita jualan di platform A, ya kita treatment maksimalkan fitur di platform A tadi. Misalkan ada advertisement-nya, terus ada fitur video chat atau ada live-nya, kan ada tuh yang sekarang yang kayak gitu. Terus ada fitur ulasan, maksimalkan dulu yang di situ. Baru untuk cross platform atau ke sosmed itu adalah untuk pelengkap, karena konversi dari situ itu sangat kecil. Karena kita ngomong aja data ya, kita kalau startnya di platform itu kita buka sosmed untuk brand kita, itu pasti kecil sekali. Kecuali kita startnya di sosmed, kita startnya jualan di sosmed nih, kan banyak yang kayak gitu. Nah, kebalikannya, platform e-commerce-nya atau marketplace-nya itu adalah pendukung.
Iya. buat bertransaksi. Iya. Oke. Sebenarnya transaksi banyak di sosmednya. Nah, jadi maksimalkanlah fitur sosmed itu tadi. Misalkan di Instagram kita jualan produk kaos misalnya. Laku, banyak yang follower kita startnya dari selebgram nih. Kita jualan produk di Instagram kita. Itu transaksinya gede di sana. Marketplace itu buat pendukung transaksi Iya. aja. Beda. Jadi makanya yang saya bilang tadi, maksimalkanlah di mana kamu memulai bisnisnya, di platform mana kamu memulai bisnis. Kalau kita memulainya di marketplace, maksimalkan dulu fitur marketplace, baru kita pendukungnya di sosmed. Kebalikannya, kalau kita start jualan di sosmed, maksimalkanlah fitur sosmednya, baru pendukungnya di platform lain, marketplace. Sekian tadi kita obrolan kita dengan Mas Edwin. Sebenarnya masih banyak yang perlu bisa kita bahas, kita gali lagi Mas ya. Ya, Dan mungkin bisa kita bikin sesi untuk selanjutnya Mas. bisa. Ya. Ya, bisa request apa yang kita Iya. bahas di komen. Nah, Iya. mantap Karena lah. banyak banget yang belum kita bahas di sesi kali ini kaitannya dengan marketplace. Jadi buat teman-teman selalu tonton Popia, podcast Bincang Bisnis Asik, dan jangan lupa like, comment, subscribe di bawah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you Mas. Thank you, Mas Hari.